Ya. Jadi hari ini kita membahas tentang hidrolisis garam. Jadi kalau ada reaksi antara asam dan garam, ya, maka itu sering disebut sebagai reaksi akan terbentuk asam dengan basa, itu akan terbentuk suatu garam, ya. Oke. Jadi garam dan air. Jadi ini sering disebut sebagai reaksi penetralan. Padahal tidak semua garam itu bersifat netral, tapi reaksinya disebut reaksi penetralan, ya. Jadi tidak semua garam itu bersifat netral. Jadi ada yang garamnya itu memang bersifat netral, ada yang bersifat asam atau bersifat basa. Jadi tergantung kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya. Jadi kalau asam pembentuknya itu merupakan asam kuat, kemudian basanya basa kuat, maka sifatnya netral. Ya. Sehingga contohnya misalkan NaCl. Na-nya berasal dari basa kuat. Cl-nya berasal dari HCl, ya, basa asam kuat. Na2SO4 juga sama, ya, dari NaOH dan H2SO4 yang sama-sama. Nah, kemudian kalau asam pembentuknya kuat, basanya lemah, maka karena yang kuat adalah asam, maka sifat larutan atau garamnya itu bersifat asam. Contohnya NH4Cl, AlCl3, ya. NH4Cl berasal dari NH4OH ditambah dengan HCl. HCl-nya kuat, NH4OH-nya lemah. Kemudian kalau asamnya lemah, basanya kuat, maka sifat larutannya atau sifat ini contohnya, ya, NaCH3COO. Kemudian kalau sama-sama lemah, itu tergantung pada kekuatan relatif asam atau basanya. Jadi tergantung Ka atau Kb. Kalau Ka lebih besar dari Kb, dia bersifat asam. Kalau Kb lebih besar daripada Ka, maka bersifat basa. Oke. Kemudian lisis itu berasal dari kata hidro, air, dan lisis atau pemecahan atau peruraian. Ya, lisis itu pemecahan atau peruraian. Jadi hidrolisis adalah reaksi peruraian zat dengan adanya air. Jadi air ini sifat sebagai asam maupun basa dan merupakan asam atau basa yang lemah, bahkan sangat lemah. Jadi jika komponen garam berupa anion atau kation yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air, itu terhidrolisis atau terhidrolisis itu H3O+ atau H+ atau ion OH-. Jika hidrolisis ini menghasilkan ion H3O+ atau H+, maka larutan akan bersifat asam. Tetapi jika hidrolisis ini menghasilkan ion OH-, larutan akan bersifat basa. Ya. Sebagai contoh misalkan garam dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah NaCl. Jadi NaCl ini akan terhidrolisis, akan menjadi, jadi NaCl itu akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl. Sementara Na+ ini, ya, di dalam air itu merupakan asam konjugasi basa kuat. Jadi basa kuat NaOH kalau terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Jadi Na+ ini berasal dari NaOH. Sementara Cl- berasal dari, merupakan basa konjugasi dari asam kuat HCl. Ya, ini berasal dari asam kuat HCl. Jadi ion Na+ dan Cl- ini merupakan asam atau basa lemah karena berasal dari asam atau basa kuat. Sehingga keduanya tidak
bereaksi dengan air. Jadi yang bisa bereaksi dengan air hanya asam atau basa kuat, asam atau basa konjugasi yang kuat. Baru dia bisa bereaksi dengan air atau terhidrolisis. Sehingga kalau dia garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka Na plus dan Cl- atau konjugasinya jadi asam dan basa konjugasinya merupakan asam lemah dan basa lemah, sehingga tidak terhidrolisis oleh air. Jadi pH-nya tetap sama dengan 7. Jadi tidak mengalami perubahan konsentrasi H+ atau H3O+ dan OH- di dalam air. Nah, garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah dalam air bersifat asam, ya, asam kuat dan basa lemah. Jadi dalam air bersifat asam. Karena kationnya ini juga hidrolisis menghasilkan ion H3O+ dan H+. Sedangkan anionnya tidak, maka dapat dikatakan bahwa garam tersebut mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Jadi sebagai contoh, misalkan NH4Cl. NH4Cl ini terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Dan NH4 berasal dari NH4OH, Cl- ini berasal dari asam kuat yaitu HCl. Sehingga karena NH4OH itu merupakan basa lemah, maka asam konjugasinya NH4+ merupakan asam kuat. Kalau HCl itu merupakan asam, maka Cl- basa konjugasinya adalah basa yang sangat lemah. Sehingga kalau NH4+ ini dengan adanya H2O, maka dia bisa berubah menjadi NH3+ H3O+ atau menjadi NH4OH plus H+, ya. Di persamaan 3.1. Sementara Cl-nya karena merupakan basa yang lemah, bahkan sangat lemah, maka dia tidak bisa bereaksi dengan air. Kalau kita lihat dari persamaan 3.1, jadi reaksi hidrolisis tersebut menghasilkan ion H+ ya atau H3O+, sehingga larutan bersifat asam. Jadi pH-nya kurang dari 7. Dari persamaan 3.1 tadi, maka kita bisa, jadi karena reaksinya adalah reaksi hidrolisis, maka konstanta kesetimbangannya adalah K hidrolisis atau KH. Jadi KH itu adalah konsentrasi NH4OH kali konsentrasi H+ dibagi NH4+. Jadi konsentrasi NH4OH H+ ini dianggap sama, ya. Jadi konsentrasi H+ dan konsentrasi NH4OH ini bisa sama, dianggap sama karena tidak ada perubahan, ya. Jadi sama-sama koefisiennya 1. Sedangkan konsentrasi ion NH4+ ini dapat dianggap sama dengan konsentrasi NH4+ yang berasal dari garam, ya. Jadi jika konsentrasi NH4+ itu dimisalkan M1, jadi konsentrasi garamnya, maka KH itu sama dengan, karena sama ya, ini menjadi H+² dibagi dengan M. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar KH kali M. Jadi kalau dibuat reaksi hidrolisis ya, tadi ya NH4+ ditambah H2O itu menjadi NH4OH plus H+, maka K-nya ini disebut K hidrolisis. Kemudian kalau NH4OH-nya karena di sini merupakan asam lemah, maka di sini NH4OH menjadi ionisasi menjadi NH4+ ditambah dengan OH. Nah, ini adalah konstanta kesetimbangan basa lemah atau Kb. Nah, jadi kalau ini dicoret NH4+-nya, ya, NH4OH-nya bisa dicoret, sehingga yang tersisa adalah H2O menjadi H+ dan OH-. Ini adalah konstanta kesetimbangan Kw, ya. Jadi Kw itu sama dengan konstanta kesetimbangan hidrolisis dan konstanta kesetimbangan basa. Jadi Kw sama dengan K kali Kb.
Sehingga KH itu sama dengan KW per KB. Ya, penggabungan dari persamaan 3.3 dengan persamaan 3.4 ya, 3 adalah H plus sama dengan KH kali akar KH kali N. Nah, sementara KH-nya KW per KB berarti H plusnya adalah KW per KB kali N. Jadi ini rumus untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi asam kuat dan basa lemah otomatis garamnya bersifat asam. Jadi kita mencarinya dari H+. Kemudian dari basa lemah itu punya konstanta kesetimbangan basa Kb. Jadi di sini, jadi untuk mengingatkannya kalau di sini H+, maka di sini Kb kebalikannya ya. Karena di sini berasal dari basa lemah, sedangkan H plusnya ini karena dia berasal dari asam kuat dan basa lemah ya. Jadi ini persamaan untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contoh misalkan hitunglah pH larutan NH4Cl, 0,4, di mana Kb-nya diketahui ini karena punya Kb karena dari NH4OH ya. Jadi kita masukkan aja KW-nya 10 pangkat min 4 ya. KB-nya 10 pangkat min 5 kali 0,4 jadi 4 kali 10 pangkat min 10. Kalau diakarkan 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya adalah 5 min log ya. Kemudian garam yang selanjutnya itu berasal dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat adalah dalam air itu bersifat basah. Ya, ingat karena basahnya yang kuat, jadi bersifat basah. Karena anionnya ini juga terhidrolisis ya, menerima proton dari air, sedangkan kationnya tidak, sehingga garam juga terhidrolisis sebagian. Contohnya NaCH3COOH. Ini kan kalau terhidrolisis atau terhidrolisis ya, ini COH3CO- ya, jadi garamnya itu CH3CO- dianggap ya, karena terionisasi menjadi Na plus ditambah CH3CO-. Jadi Na plusnya berasal dari NaOH merupakan basa kuat, sehingga Na plusnya merupakan asam lemah. Jadi dia tidak mengalami hidrolisis. Sedangkan CH3COOH ini berasal CO- berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah, sehingga CH3CO-nya ini merupakan basa kuat, sehingga dia dengan air bisa mengalami hidrolisis membentuk CH3COOH dan nah karena hidrolisis menghasilkan OH, maka dia bersifat basa ya. Berdasarkan persamaan 3.6, H itu sama dengan CH3COOH kali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi CH3COO-. Sama kayak tadi, ini konsentrasinya dianggap sama, ini dianggap dari garam ya, karena konsentrasi ion kebanyakan dari garamnya ya, sehingga terbentuk KH kali konsentrasi OH- kuadrat dibagi N, kemudian minnya sama dengan akar kali KH kali N. Jadi sama kayak tadi ya, ini Ka ya, konstanta keseimbangan asam, di sini konstanta keseimbangan hidrolisis. Jadi Kw itu sama dengan Ka kali Kh ya. Jadi KH-nya Kw per Ka, maka konsentrasi OH-nya sama dengan akar Kw per Ka kali N ya. Jadi kalau dia suatu garam berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka garamnya bersifat basa, jadi kita cari melalui OH-. Karena berasal dari asam lemah, maka dia punya konstanta keseimbangan asam. Ya, misalkan ya, hitunglah pH larutan Na2CO3O dengan konsentrasi 0,40. Jadi KaH2CO3-nya 4 kali 3. Jadi karena di sini kalau terionisasi menjadi 2 Na plus tambah CO3
2-, jadi sama ya, CO3 2- dengan konsentrasi Na2CO4-nya ya. Jadi langsung kita masukkan. Ini Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 7 ya. Kemudian 0,4 kali 0,4, jadi ini bisa dicoret tinggal 10, kalau diakarkan tinggal 10 pangkat min 4. Jadi pOH-nya 4, maka pH-nya adalah 10. Nah, kemudian bagaimana kalau garam dari asam lemah dan basa lemah? Nah, ini karena berasal dari lemah, maka basa lemahnya kuat. Karena berasal dari asam lemah, maka asam konjugasinya kuat. Jadi keduanya sama-sama terhidrolisis. Ini mengalami hidrolisis total atau sempurna. Contohnya adalah NH4CH3COO atau CH3COO-NH4. Jadi NH4CH3COO ini terionisasi menghasilkan ion NH4+ dan ion CH3COO-. Nah, baik ion NH4+ maupun ion CH3COO- ini berasal dari elektrolit lemah sehingga keduanya mengalami hidrolisis. Ini sama-sama kuat jadinya. Ya. Jadi kalau NH4COO- ini menjadi NH4+ dan COO-. NH4+-nya ditambah H2O akan menghasilkan ini. Jadi ini juga terhidrolisis. CH3COO-nya juga terhidrolisis. Nah, reaksi hidrolisis untuk garam ini secara keseluruhan dapat ditulis seperti ini. Sehingga tetapan hidrolisis garam sesuai dengan persamaan ini. Dari 3.11 ditulis KH adalah konsentrasi NH4OH kali CH3COOH dibagi dengan NH4+ kali CH3COO. Jadi di dalam larutan mengandung H+ dan OH-, ya. Bisa menentukan apakah dia asam atau basa karena keduanya ada, H+ maupun OH-. Lain dengan yang tadi. Jadi yang satu terbentuk H+ dan yang satu terbentuk OH. Jadi yang satu bersifat asam, satu bersifat basa. Nah, di sini tergantung dari konstanta asam dan basanya. Jadi KH-nya itu tadi ini ya konstanta ini KH-nya kalau ditambah dengan H+ kali OH-, ya. H+ kali OH- ini adalah apa kok tadi ini ya. Nah, secara keseluruhan ini kemudian ada H+ OH- ya. Jadi KW, jadi ini KW sama dengan Ka dibagi dengan KB dibagi Ka. Jadi penggabungan dari persamaan 3.12 dan 3.13 ini didapatkan bahwa KW itu sama, jadi ini sama dengan KW per, jadi konsentrasi basa NH4OH sama dengan konsentrasi CH3COOH. Nah, demikian juga konsentrasi NH4+ ini sama dengan CH3COO. Maka persamaan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini sama dengan CH3COOH kuadrat dibagi CH3COO kuadrat. Ya, jadi akhirnya ketemu bahwa kalau Ka-nya segini, berarti H+ itu adalah Ka kali konsentrasi CH3COO. Jadi konsentrasi H+-nya itu tadi kan ini ya, sehingga nanti dari persamaan 3.15 dan 3.16, maka H+ itu adalah Ka kali akar KW per KB. Jadi Ka-nya ini dimasukkan ke akarnya, maka ini adalah Ka kuadrat, ya kan? Sehingga Ka kuadrat ini bisa dicoret dengan Ka di bawahnya, sehingga tinggal H+ itu adalah KW kali Ka per KB. Nah, dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa pH larutan garam ini tidak tergantung pada konsentrasi garamnya, tetapi hanya ditentukan oleh kekuatan relatif asam dan basa yang bersangkutan. Ya, jadi kalau Ka lebih kecil dari Kb,
bersifat basa. Kalau Kb lebih kecil dari Ka, maka larutan bersifat asam. Sedangkan jika Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral. Kalau sama kan ini bisa dicoret, maka Kb-nya 10 pangkat min 14, jadi akarnya 10 pangkat min 7, jadi hapusnya pH-nya sama dengan 7. Ya. Sebagai contoh soal, ya, misalkan soal-soalnya ya, larutan NH3 0,1 molar mempunyai pH 11. Berapakah pH NH4Cl 0,1 molar? Jadi di sini kalau itu adalah kita melihat pH-nya berdasarkan pH dari basa sama. Sedangkan yang kedua, pH-nya ini adalah pH hidrolisis garam, ya. Jadi kita menentukan yang pertama itu adalah Kb-nya, ya, karena Kb-nya nanti akan dipakai di sini. Jadi kita tentukan dulu Kb-nya, ya. Jadi kalau pH-nya 11, ya berarti pOH-nya adalah 14 dikurangi 11. Jadi kita bisa tentukan nanti Kb-nya, dari Kb-nya dipakai untuk menentukan pH dari suatu garam. Ini ya. Thank you. Oke. Jadi pertama yang diketahui adalah molas atau C dari NH3 ya, 0,1 molar. NH3-nya ya pH-nya 11. Kemudian molar dari atau C dari CH4Cl 0,1 molar. Yang ditanya adalah pH NH4Cl. Jadi kalau pH NH3-nya 11, maka pOH-nya 3, maka di sini OH-nya adalah 10 pangkat min 3. Jadi yang pertama kita masukkan rumus pH basa lemak. Jadi konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali C-nya atau M-nya di sini ya. Jadi M dari NH3. Kita masukkan 10 pangkat min 3 Kb kali 0,1. Jadi di sini dikuadratkan sehingga di sini 10 pangkat min 6 kali sama dengan Kb kali 0,1. Jadinya Kb-nya 10 pangkat min 5. Nah, ini dipakai untuk menentukan pH dari garam tadi, pH hidrolisis. Jadi kita masukkan rumus dari pH hidrolisis karena berasal dari jadi garamnya NH4Cl, ini berasal dari asam kuat lemah, maka kita menentukannya dari karena bersifat asam, jadi kita bisa menggunakan rumus H+ sama dengan akar KW per Kb kali C. Jadi Kb-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya ketemu 10 pangkat min 5 ya, kali C dari garamnya ya 10 pangkat min 1. Jadi ketemunya 10 pangkat min 5 ya. Hingga pH-nya min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Jadi pH-nya 5 ya. Sekarang jika Ka dari CH3COOH itu 10 pangkat min 5, yang ditanya adalah pH dari larutan garam Ca CH3COO 2 kali dengan konsentrasi 0,1 molar ya. Jadi ini kalau terionisasi itu akan menjadi Ca2+ ditambah 2 CH3COO. Jadi kalau CH3COO 2 kalinya 0,1, maka CH3COO-nya 0,2. Itu harus diperhatikan juga ya. Jadi kalau kita lihat yang nomor 2 ya. Jadi CH3COO 2 kali ini terionisasi menjadi
Ca2 plus ditambah 2 CH3CO umin ya. Jadi kalau di sini konsentrasi garamnya itu 0,1, maka konsentrasi CH3CO uminnya 0,2. Jadi garamnya itu kan sebenarnya tidak garam aslinya yang dimasukkan di sini, sebenarnya adalah CH3CO uminnya sebenarnya C-nya. Jadi kalau yang di nomor 1 tadi kebetulan konsentrasi NH4 plus ya itu sama dengan konsentrasi CH4Cl karena koefisiennya sama. Jadi di sini karena koefisiennya berbeda yang dimasukkan adalah 0,2-nya. Ya. Jadi 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 kali 0,2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 10. Jadi kalau dikeluarkan dari akarnya adalah 10 pangkat min 5 kali akar 2. Jadi POH-nya adalah 5 min log akar 2. Jadi pH-nya adalah 9 plus log akar 2. Kalau ini dikeluarkan bisa aja setengah log 2. Ya, akar ini kan sama dengan 2 pangkat setengah. Bisa aja jadi pH-nya 9 plus setengah log 2. Oke. Kemudian yang nomor 50 ml larutan CH 0,1 molar ya. Jadi di sini adalah asam lemah direaksikan dengan 50 ml KOH 0,1 molar. Ini juga berupa basa kuat. Jadi reaksinya nanti akan terbentuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jadi pH-nya nanti basah karena berasal dari basa kuat. Jadi kita mencarinya dari OH min ya. Kemudian KW per akar KW per Ka karena dari asam lemah. Jadi yang ditanya adalah pH-nya. Jadi ini dulu ya. Oke, jadi yang nomor 3 tadi diketahuinya volume CH3COH 50, konsentrasinya 0,1, Ka-nya 1 kali 10 pangkat min. Sementara KUH-nya volumenya 50, C-nya 0,1. Jadi kalau direaksikan, dicari molnya, ini adalah 50 kali 0,1, jadi 5 milimol. KUH-nya juga 5 milimol. Jadi sama-sama habis bereaksi membentuk suatu garam 5 milimol. Ya. Nah, sekarang garamnya karena volume totalnya 50 ml 50 ditambah 50 jadi 100 ml. Jadi konsentrasi garamnya ya itu 100 ya. Jadi sama dengan 0,05 molar. Jadi ini yang dimasukkan ya, bukan dengan volume dari garamnya. Dari ini jadi volume totalnya jadi ini ya 0,05. Jadi kita masukkan di situ. Jadi ini adalah 5 kali 10 pangkat min 5 min 2 sorry. Jadi nanti setelah diunikan sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 10. Hingga konsentrasi OH minnya kalau dikeluarkan dari akar ini 10 pangkat min 5 akar 0,5. Jadi POH-nya adalah 5 min log akar 0,5. Jadi pH-nya adalah 9 plus log akar 0,5 atau dikeluarkan akarnya menjadi setengah log 0,5 pH-nya. Jadi kalau ada reaksi yang sama-sama habis bereaksi ya dari misalkan asam lemah dan basa kuat ini kalau sama-sama bereaksi menghasilkan suatu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jadi tidak ada sisa. Kalau ada sisa yang lemah itu nantinya jadinya larutan penyangga ya.
Kalau tidak ada sisa, berarti pH-nya pH hidrolisis. Oke, sekarang lihat soal yang berikutnya, nomor 4. Larutan HCl 0,1 molar sebanyak 100 ml dicampurkan dengan 100 ml BaOH 2 kali 0,05 molar. Jadi ini pH larutannya kalau direaksikan ditambah BaOH 2 kali, itu akan menghasilkan, jadi 2 kali HCl ditambah BaOH 2 kali akan menghasilkan BaCl2 ditambah dengan H2O. Ya. Nah, kalau kita lihat, jadi HCl-nya 0,1 kali 100 berarti 10 molar. Ya. Ada 2 HCl, kemudian ini juga BaOH 2 kalinya 100 kali 0,05 berarti 5 milimolar. Jadi HCl-nya 2, 10 milimolar, BaOH-nya 1, koefisiennya 5 milimolar. Jadi habis bereaksi semua. Ya. Jadi ini adalah seharusnya hidrolisis. Cuma kalau kita lihat di sini, HCl asam kuat. BaOH 2 kali basa kuat. Jadi di sini tidak mengalami hidrolisis karena Cl-nya merupakan asam konjugasi yang lemah. Kemudian di sini ya. Jadi di situ nanti Ba2+-nya merupakan asam konjugasi yang sangat lemah sehingga tidak mengalami hidrolisis, sehingga pH-nya sama dengan 7, tidak perlu dihitung ya. pH-nya sama dengan 7 karena berasal dari asam kuat dan basa kuat dan sama-sama habis bereaksi. Nah, kemudian yang nomor 5, hitunglah massa amonium nitrat, di mana diketahui AR masing-masing atomnya ya. Kemudian yang terlarut dalam 250 ml larutan dengan pH 5,5. Kb NH4OH-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini amonium nitrat itu berasal dari NH4OH, merupakan basa lemah, dan nitratnya NO3- ini berasal dari HNO3 yang merupakan asam kuat. Jadi ini adalah garam yang berasal dari basa asam kuat, ya, sehingga campurannya atau garamnya atau larutan garamnya ini merupakan asam, jadi pH-nya 5,5. Jadi kita menentukannya pH hidrolisis yang dari H+, ya, H+ akar Kw dari basa lemah dari C-nya, ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi di sini ini kurang sedikit. Oke, jadi yang diketahui NH4OH-nya ya, NR-nya kalau dihitung itu ketemu 80 ya. Kemudian volumenya 250, pH-nya 5,5, Kb-nya segini ya. Yang ditanya adalah massa NH4NO3. Jadi kalau diketahui pH-nya 5,5, maka H+-nya adalah 10 pangkat min 5,5. Jadi karena garamnya berasal dari asam kuat, kita mencarinya dari H+. Jadi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali C. Kita masukkan di situ 10 pangkat min 55, Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5 kali C. C-nya kita belum tahu ya. Nah, di situ kiri dan kanan sama-sama dikuadratkan sehingga ini kalau dikuadratkan menjadi 10 pangkat 11 ini ya, Ibu salah. 10 pangkat min 11 ya. Ibu selalu keliru kalau cepet-cepetan gitu. Ini 10 pangkat min 11, ingat ya. Kemudian ini tetap kalau dikuadratkan
kan hilang akarnya ya, sehingga 0,5 kali 10 pangkat min atau 5 kali 10 pangkat min 11 jadinya ya. Ini 5 kali 10 pangkat min 11 sehingga bisa dicoret. Ini 10 pangkat min 11, ini 10 pangkat min 11 ya, bisa dicoret. Sehingga sisanya ini 5 ya jadinya. Jadi C-nya sama dengan 5. 5 mol per liter. Ini Bu salah ya. Kalian bisa perbaiki. Jadi C-nya adalah 5 mol per liter. Jadi kita masukkan di situ. Molaritas sama dengan B per MR kali 1000 per P. Jadi M-nya tadi 5 ya. 5 di sini, jangan 0,5. G per MR-nya 80, 1000 per volumenya tadi 250. Jadi gramnya adalah 5 kali 20. Ya. 5 kali 20. Jadi harusnya adalah 100 gram. Ya, gramnya ada, jadi massa dari NH4NO3 adalah 100 gram. Bukan 10 gram, ya 100. Oke. Jadi itu adalah cara pH untuk ya hidrolisis garam ya. Jadi masuk ke, jadi untuk ini apa ada yang ditanyakan untuk hidrolisis garam? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu masuk ke titrasi asam basa. Sebentar ya, Ibu ini mau tambahkan lagi dulu. Sebelum ini, titrasi asam basanya, jawaban-jawaban tadi. Titrasi asam basa, slide 16. Insert. Kemudian slide 17. Kemudian di slide lagi. Oke, 18. Oke. Oke, sekarang Ibu masuk ke titrasi asam basa. Ibu soalnya tadi habis ngajar 2 jam pagi, jam 8. Jadi agak serak. Oke, Ibu masuk ke titrasi asam basa. Apa pengertian titrasi asam basa? Kalian mungkin sudah mendengar ya. Jadi pada kimia dasar, titrasi adalah prosedur menetapkan kadar suatu larutan dan sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lain yang diketahui kadarnya. Atau sering, ini secara bertahap ya. Jadi kadarnya ini, ketahui kadarnya ini disebut sebagai larutan standar. Nah, berdasarkan jenis reaksi yang terjadi, ini titrasi dibedakan menjadi titrasi asam basa, titrasi pengendapan, ada titrasi redoks ya. Nah, tapi di sini Ibu hanya bahas karena membahas tentang asam basa, jadi yang dibahas selanjutnya adalah titrasi asam basa saja ya. Nah, dalam larutan standar atau larutan baku ya, itu ada yang disebut sebagai larutan baku primer dan ada yang disebut sebagai larutan baku sekunder. Nah, larutan yang sudah diketahui kadarnya dengan teliti ini disebut sebagai larutan baku primer. Sedangkan larutan baku sekunder itu larutan baku yang kadarnya ditentukan dari larutan baku primer. Jadi, titrasi didasarkan pada reaksi kimia, misalkan A ini koefisiennya A dan B kecil, ditambah B itu menghasilkan suatu produk. Di mana A-nya ini adalah titran dan B-nya disebut titrat. Ya. Jadi kalau di dalam ini
kalian sudah melakukan percobaan, yang di atas, yang di buretnya itu disebut sebagai titran, di bawahnya ya itu disebut sebagai titran. Kemudian A dan B adalah jumlah mol A dan B. Nah, larutan standar tersebut disebut titran atau zat penitrasi, sedangkan yang zat yang dititrasi disebut sebagai titrat. Jadi yang di labu Erlenmeyer-nya. Nah, volume dari titran yang dibutuhkan untuk titrasi diukur dengan. Nah, syarat kelarutan baku primer ya itu adalah relatif stabil sebagai kristal atau larutan. Jadi kalau untuk reaksi asam basa biasa yang dipakai itu adalah asam oksalat karena dia stabil sebagai kristal atau larutan. Sementara zat baku sekundernya itu kalau untuk ini ada basanya misalkan NaOH ya. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam titrasi. Reaksi harus stoikiometri. Di mana kemudian yang kedua, kecepatan reaksi harus besar sehingga titrasi dapat dilakukan dengan cepat. Reaksi harus kuantitatif, bisa diukur. Kemudian titik ekivalen itu di mana ya titik di mana zat itu tepat habis bereaksi. Jadi harus dilihat baik dengan zat yang dihasilkan oleh zat-zat yang bereaksi maupun dengan zat lain yang ditambahkan. Jadi, biasanya ditambahkan indikator. Jadi titik ekivalen itu apabila mol atau gram ekivalen zat yang bereaksi itu sama ya mol gram ekivalennya. Jadi kalau valensinya sama jadi molnya sama gitu ya. Jadi misalkan A dan B, maka gram ekivalen A harus sama dengan gram ekivalen B. Itu kalau terjadi titik ekivalen. Nah, titik pada saat terjadi perubahan warna indikator disebut titik akhir titrasi. Jadi pada saat titik ekivalen itu sebenarnya belum terjadi perubahan. Baru kelebihan satu sedikit basa misalkan, maka di situ disebut sebagai titik akhir terjadi perubahan warna. Kalau belum ada kelebihan dari basanya pada saat titik ekivalen, belum terbentuk perubahan warna. Jadi pada titrasi yang ideal, titik ekivalen sama dengan titik akhir. Jadi konsentrasi dalam larutannya itu ini bisa dipakai dengan N ya, bisa juga dengan molar. Ini kan sudah ya, ini sudah kalian pelajari. Jadi nanti yang dipakai itu biasanya molaritas atau gram ekivalen. Jadi gram ekivalen itu adalah jadi mol molaritas kali volumenya. Jadi kalau kita mencari molnya, kalau diketahui molaritas, diketahui volumenya, maka mol sama dengan molaritas kali volume. Karena molaritas adalah mol per liter. Sementara kalau N, gram ekivalen, itu sama dengan N kali. Ya. Jadi kalau valensinya sama, maka gram ekivalen sama dengan mol. Jadi hubungan mol dengan M dengan N ya. Gram ekivalen itu mol kali valensi, sehingga N itu sama dengan molaritas kali valensi. Di mana valensi untuk reaksi asam basa itu adalah banyaknya H+ atau OH- yang terlibat dalam reaksi. Tapi kalau untuk redox itu banyaknya elektron. Sebagai contoh misalkan NaOH ionisasi menjadi Na+ ditambah OH-, maka valensinya 1 sehingga normalitas sama dengan molaritas. Nah, kalau H2SO4 itu 2H+ ditambah SO4 2-. Valensinya 2 sehingga normalitas itu sama dengan 2 kali molaritas. Jadi pada titik ekivalen seperti Ibu katakan tadi ya, selalu kita mendapatkan jumlah gram zat yang bereaksi itu sama. Jadi kalau zat 1 dengan zat 2, maka jumlah gram ekivalen 1 sama dengan jumlah ekivalen zat 2. Ya, sehingga tadi kan gram ekivalen itu sama dengan V kali N. Jadi V1 kali N1. Nah, ini merupakan rumus dasar perhitungan analisis volumetri.
Jadi kita masuk ke titrasi asam basa ya, atau asidi alkalimetri. Nah, titrasi asam basa itu adalah reaksi penetralan. Jadi reaksi ion H+ atau H3O+ dari asam dengan ion OH- dari basa membentuk air. Ya, contohnya adalah HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Nah, asidimetri itu adalah titrasi suatu larutan basa dengan larutan baku asam. Jadi baku larutannya adalah asam. Jadi yang di atasnya adalah asam. Sementara alkalimetri itu adalah titrasi larutan asam dengan larutan baku basa. Jadi yang bakunya, larutan bakunya ada di basa. Nah, indikator asam basa itu zat yang warnanya dalam asam dengan dalam asam. Contohnya adalah lakmus ya, dalam asam itu. Kalau dia sifatnya asam itu nah, ya. Tolong yang ini di ini ya, apa ada suara-suara mungkin di mute dulu. Perubahan warna terjadi dua harga pH yang jadi dua harga pH, jadi jarak perubahan pH atau disebut sebagai trayek pH. Misalkan contohnya ini ya, contoh beberapa indikator. Kalau metil jingga itu warna asamnya merah, warnanya jingga, di mana trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Kalau metil merah, warna asamnya merah, warna basanya kuning. Jadi kalau nanti titrasi itu biasanya merah menjadi kuning kalau ditambah basa, ya. Jadi trayeknya 0,2 sampai 6,3. Dan seterusnya kalau fenolphthalein itu kalau warna dalam suasana asam dia tidak berwarna, tapi dalam suasana basa itu berwarna merah, di mana trayek pH-nya 8,2 sampai 9,8. Jadi kita menentukan indikator itu tergantung dari pH yang akan didapat dalam suatu titrasi. Apakah menggunakan fenolphthalein, apakah menggunakan metil jingga. Kalau fenolphthalein misalkan, kalau direaksikan terjadi titik ekivalen itu harus bersifat basa. Jadi pH-nya antara 8,2 dengan 9,8. Jadi di sini misalkan reaksi antara asam lemah dan basa kuat, misalkan CH3COOH dengan NaOH. Itu pada saat titik ekivalen grek asam dengan grek basanya, itu hasilnya adalah pH-nya di atas atau 8,2 sampai 9,8 ya. Jadi kalau kelebihan, jadi kalau sampai masih bersifat asam dia tidak berwarna, maka kelebihan NaOH sedikit dia akan berwarna merah ya. Betul. Jadi kalau misalkan nanti berasal, jadi kita mereaksikan dengan asam kuat dengan basa lemah, maka hasil pada saat titik ekivalen pH-nya asam, sehingga kita bisa menggunakan yang pH-nya asam, metil jingga atau metil merah ya indikatornya. Jadi indikator ini termasuk elektrolit lemah, pada umumnya berupa senyawa organik yang bersifat asam dan basa lemah dan dapat dalam larutan akan mengalami reaksi sebagai berikut. Ya. Waktunya. Jadi ini penggunaan indikatornya. Ini atau ibu lanjutkan ini untuk penggunaan indikator minggu depan ya, sekalian membahas tentang apa ini, karena di sini apa nanti masih banyak ini ada dengan sekali tentang apa itu kesetimbangan kesetimbangan ya, jadi kesetimbangan itu akan dibahas. Kemudian nanti ini jadi bagaimana titrasi ini akan kita bahas. Dan sekarang harusnya kuis dengan, tapi ada soal sedikit tentang titrasi asam basa, kalian bisa baca ya. Jadi di sini
bagaimana cara menentukan pH dari titrasi asam basa, ya. Jadi nanti kalau ininya gini, kalian bisa baca sendiri. Jadi nggak terlalu banyak sih soal-soal tentang titrasi asam basa, ya. Mungkin cuma satu aja soalnya, atau mungkin nggak ada, Ibu lupa. Kayaknya nggak ada deh titrasi asam basa ini soal untuk kuis. Ya nanti kalau untuk ujiannya UAS-nya baru ada. Nanti ini ke minggu depan karena waktunya sudah sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Nanti kuisnya dibuka, jadi ada kuis ya, kalian bisa kerjakan, dibuka jam 11.30 kuisnya. Jadi waktu kan kuis dikasih waktu 1 minggu, mengerjakannya cuma 30 menit dan bisa dilakukan pengerjaannya 2 kali. Ya, dan nilai dari kuis itu adalah rata-rata dari yang kalian kerjakan 2 kali. Ya, ingat mengerjakannya cuma 30 menit, tapi waktunya dikasih 1 menit. Jadi ini belum kepake ini ya, yang presentasi ini. Minggu depan aja. Oke, ada yang ditanyakan? Permisi, Bu. Ya. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Nia, NIM 33. Izin bertanya mengenai soal yang ini dan Bu, di slide-nya ini, yang nomor 5 tadi, sebenarnya selain yang pangkat min 11 itu, sebenarnya Ibu juga ada salah hitung. Iya, ada salah ngitung ya. Apa ini? Di yang di KW per KB-nya, Bu, sebenarnya dia min 9. Min Ibu 9 ya? tulisnya min 10, gitu. KW per KB-nya kan KB. min 9. Min 9 Iya, ya? tapi Ibu tulisnya Oh di situ iya. 10 min 10, jadi Nanti ini tetap aja jadinya, Bu. tetap ya? Oh Iya. ya ya. Jadi perhitungannya kalian hitung sendiri lagi ya. Belum tentu ini Ibu bener kan gitu ya. Jadi oh ya ini 0,5 kali 10 pangkat min 9. Iya benar. Jadi hasilnya tetap ya 10 gram ya. Tapi ini kan salah ini 10 pangkat min 11 di sini. Jadi coba nanti hitung lagi yang benar berapa ya. Yang penting caranya seperti itu. Oke? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya koreksi. Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, stop sharing. Kemudian nanti ingat ada kuis ya yang akan dalam seminggu ini sebelum jadi waktunya sampai sebelum kuliah berikutnya ya, jadi seminggu di situ. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini dan kita ketemu minggu depan lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih sama-sama. Ibu sekalian ya.